Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yuni Astuti Tri Tartiani SEMM dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas B1 program studi akuntansi akan menjelaskan terkait tugas PJBL mata kuliah komputer aplikasi dan akuntansi. Baik, di sini izinkan saya menjelaskan terkait alur loginnya. Pertama-tama kita login dahulu di webnya dengan memasukkan username dan juga password. Untuk username-nya kita bisa memasukkan admin dan untuk passwordnya kita bisa memasukkan password. Kemudian kita klik sign in. Baik, untuk tampilan awal dari web ini bisa kita lihat ada beberapa informasi. Yang pertama ini terkait dengan tanggal pada hari ini, tanggal di dibukanya situs web, dan kemudian ada tanggal info informasi terkait total buku yang ada di yang tersedia. Kemudian ada informasi terkait total siswa yang terdaftar dan juga ada informasi terkait pengembalian buku per hari ini dan juga peminjaman buku per hari ini. Kemudian ada eh, Google Maps untuk melihat lokasi. Dan di bawahnya ini ada grafik data terkait peminjaman dan juga pengembalian buku per bulannya. Kita masuk ke course list. Itu yang pertama di sini ada terdapat kode yang itu menggambarkan tiap kelasnya. Selanjutnya ada title itu menggambarkan kelas-kelasnya. Lalu di sini ada new, bisa diisi kode 5, 6. Title bisa diisi kelas E. Oke, selanjutnya ke tools edit. Di sini bisa diedit, kodenya menjadi 5. Kelas lalu update. Di sini ada tools edit, delete, sorry, lalu delete. Selanjutnya masuk ke student list. Sini terdapat course yang tadi sudah dijelaskan, yaitu tiap menggambarkan tiap kelasnya. Lalu selanjutnya ada foto untuk mengisi foto tiap studentnya. Lalu selanjutnya ada student ID, yaitu yang berisikan tentang NIM-NIM mahasiswa. Selanjutnya ada first name, itu akan diisikan dengan nama awal mahasiswa. Selanjutnya ada last name yaitu yang akan diisikan akhir nama mahasiswa. Di sini ada new, selanjutnya student ID J0414 3145. Lalu first name Angel, sedih. Lalu last name Patrick. Kursnya bisa diisi sesuai kelas, itu kelas 2, save. Lalu fitur edit. Sini mengganti nama awalan menjadi
Sheila, lalu update. Nah, di sini kita bisa menghapus listnya dengan delete. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai informasi buku-buku yang ada di perpustakaan. Yang pertama kita ke kategori list terlebih dahulu. Di sini terdapat tabel kategori buku yang ada di perpustakaan. Selanjutnya juga ada tools edit dan delete. Sebelum itu kita masuk ke tools untuk menambah kategori terlebih dahulu. Di sini kita akan memasukkan kategorinya, contohnya itu adalah biologi. Bisa dilihat kategori berhasil ditambah. Selain itu kita juga akan mencoba untuk fitur di delete-nya. Nah, bisa dilihat juga ini berhasil untuk menghapus kategori yang tadi sudah dibuat. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian book list. Di sini berisi mengenai informasi buku yang lebih detail dibanding yang sebelumnya. Di sini terdapat ada tabel yang berisikan tentang informasi kategori buku, ISBN, judul buku, ada juga nama penulis, serta ada juga publishernya. Selain itu juga ada statusnya, di mana nantinya kalau misalkan buku ini dipinjam, status akan berubah menjadi not available. Selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai fitur penambahan buku. Di sini saya akan mencontohkan menambahkan buku dengan ISBN 9. Untuk judul bukunya audit. Untuk kategorinya masuk ke website. Untuk autornya IPB. Untuk publishernya Budi. Woody. WOODY. Untuk publish date-nya kita contohkan tanggal 1 Desember saja. Bisa dilihat data baru berhasil ditambahkan. Di sini juga terdapat fitur untuk mengedit dan ada juga fitur untuk mendelete. Di sini kita contohkan untuk menghapus data baru tadi. Jadi bisa dilihat data berhasil dihapus. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya di sini ada fitur borrow atau peminjaman. Bisa terlihat dalam tabel ada beberapa kolom, yaitu yang pertama date atau tanggal. Tanggal ini adalah tanggal peminjaman dari mahasiswa yang meminjam buku tersebut. Untuk student ID seperti yang tadi telah direlasikan dengan eh, student list, yaitu NIM dan nama mahasiswa, ISBN, judul buku, serta status peminjaman itu sendiri. Eh, untuk selanjutnya di sini ada fitur borrow dengan eh, dan jika ada mahasiswa yang ingin meminjam ingin meminjam buku tersebut, akan maka admin akan memasukkan student ID dari mahasiswa itu J041423101. Oh ya. Oh. Dengan ISBN kita contohkan di sini 5. Lalu selanjutnya tanggal, yaitu tanggal peminjaman, kita contohkan aja hari ini di tanggal 4. Untuk selanjutnya ada book field. Eh, Book field ini digunakan untuk menambah ISBN.
dan jika mahasiswa tersebut ingin meminjam buku lebih dari satu. Kita contohkan, ia meminjam dua buku, yaitu dengan ISBN 5 dan ISBN 4. Lalu selanjutnya di save, maka eh, bisa dilihat data tersebut telah disimpan pada tabel dan tanggal peminjamannya itu hari ini, tanggal 4 Desember, student ID seperti yang tertera, nama, ISBN, serta judul buku, dan status buku tersebut menjadi borrow atau dipinjam. Untuk selanjutnya, fitur pengembalian atau return akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, kita lanjut ke fitur pengembalian. Jadi fitur pengembalian ini bersambungan dengan fitur borrow. Di sini bisa dilihat pada tanggal 4 hari ini, mahasiswa bernama Otmil sudah meminjam dua buku, ada buku SBN 4 dan 5. Di sini statusnya itu borrow, dan kalau dilihat di book listnya, bisa dilihat buku ISBN 4 dan 5 itu statusnya sedang dipinjamkan. Pada bagian dashboard juga bisa dilihat di bagian grafik di tanggal Desember ini sudah naik ya bagian buku peminjamannya. Masuk ke bagian returnnya. Untuk pada tampilan return itu di sini ada tampilan date itu tanggal orang-orang mengembalikan bukunya. Student ID itu ada NIM-NIM mahasiswa yang mengembalikannya dan name itu ada nama mahasiswanya beserta ISBN itu kode dari bukunya. Title-nya ada judul dari bukunya. Karena kita mau coba melaksanakan fitur return, kita coba mengembalikan buku yang dipinjamkan oleh Otmail pada hari ini. Jadi kita bisa masukkan aja NIM-nya terlebih dahulu di 014131247. Untuk ISBN-nya kita coba balikan saja buku yang 5. Di sini dia mengembalikannya itu pada tanggal 4 sorry pada tanggal 7 Desember. Kita save. Bisa dilihat di sini mahasiswa sudah tercantum. Otmil sudah mengembalikan bukunya yang ISBN 5 pada tanggal 7 Desember. Tapi kalau dilihat di booklistnya masih ada satu lagi keterangan bukunya ini belum dibalikan, masih keterangannya masih terpinjamkan. Jadi eh, kita coba satu lagi memasukkan kategorinya Otmil sudah meminjam, tapi di sini tuh kategorinya itu Otmilnya itu telat meminjam. Jadi kita masukkan lagi tadi NIM-nya 1247, ISBN-nya tadi di situ ISBN 5, kita coba masukkan ISBN 4, dan kali ini dia telat mengembalikan bukunya, jadi dia itu balikannya tanggal 31 Desember. Bisa kita save. Di sini tampilannya sudah terlihat, Otni sudah mengembalikan buku ISBN yang keempat pada tanggal 31 Desember. Nah, berikut itu akan masuk ke fitur denda, akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya pada web perpustakaan ini ada fitur yang namanya denda. Jadi di sini tadi sudah dijelaskan oleh Otmil bahwasanya untuk mahasiswa ataupun pihak lain yang mengembalikan buku dengan terlambat atau lebih dari 7 hari, maka itu akan dikenai denda sebesar 2.000 per hari. Nah, sebagai contoh di sini itu ada sebelumnya di sini ada tampilan dari si menu fine itu atau menu denda itu. Di sini ada mulai dari tanggal peminjaman, terus tanggal pengembalian, terus juga ada ID mahasiswa. Nah, kalau misalkan selain mahasiswa bagaimana itu bisa kita gunakan KTP, atau kalau misalkan belum punya KTP itu bisa kita gunakan dengan ini kartu pelajar. Nah, di kode atau ISBN buku itu sendiri dengan di sini selanjutnya ada judul dari buku yang dipinjam dan total berapa hari si peminjam itu terlambat dalam mengembalikan bukunya. Lalu di yang terakhir fine atau dendanya itu adalah total dari dendanya itu sendiri. Nah, di sini bisa kita lihat sebagai contoh tadi Otmil itu dia telat mengembalikan buku selama 20 hari sehingga total dendanya itu 2.000 dikali 20.000. Maka jadinya itu total dendanya 40.000. Nah, jadi fitur Fine Ledger ini kita bisa melihat siapa saja
mahasiswa ataupun peminjam lainnya yang terlambat dalam mengembalikan buku. Nah, boleh ke bawah. Nah, di fitur, oke, boleh ke atas lagi, tolong. Nah, di sini juga fitur search ini bisa kita lihat, misal yang ISBN-nya, misalkan di kode ISBN 2, itu kita bisa lihat juga buku yang mana yang paling sering dipinjam. Jadi kita bisa menambahkan atau untuk memanajemen untuk menambahkan buku tersebut gitu. Baik, untuk selanjutnya mungkin ada menu dari laporan si denda ini. Jadi kita bisa tahu berapa pendapatan dari. Oke, boleh ke menu final report atau laporan denda. Jadi di sini ada menu laporan denda. Di sini itu keterangannya ada ID peminjam atau kalau di sini contohnya itu nih mahasiswa atau bisa KTP atau kartu pelajar dan lain-lain. Terus ada tanggal peminjaman, selanjutnya ada tanggal pengembalian dari si peminjam tersebut dan berapa hari si peminjam tersebut terlambat dalam mengembalikan bukunya. Di sini juga ada tarif dendanya sebesar Rp2.000 dan total dendanya. Nah, untuk baris paling bawah itu juga terdapat jumlah pendapatan denda. Jadi kita bisa tahu jumlah pendapatan dendanya itu berapa sesuai dengan laporan yang sudah tersedia. Nah, di fitur ini juga kita bisa mendownload untuk sebagai bahan dokumentasi, boleh di boleh di ini berikan penjelasannya seperti ini. Contoh fiturnya. Oke. Oke, mungkin jika aplikasi sudah tidak digunakan lagi, mungkin kita bisa ke fitur sign out atau keluar dari si aplikasi itu sendiri. Ya, mungkin cukup sekian pemaparan sistem aplikasi perpustakaan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kan? Gue live ya. Acil langsung